Tak cuma Menteri BUMN Erick Thohir yang di awal jabatannya sudah mulai melakukan gebrakan, berbagai gebrakan pun diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam program Merdeka Belajarnya yang bertujuan untuk menciptakan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Nah, lalu apa saja kebijakan dalam program Merdeka Belajarnya itu akan saya ulas untuk Anda dalam Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim. Iya, jadi yang pertama adalah melonggarkan sistem zonasi. Nah, selama ini kan kalau kita lihat sistem zonasi dalam peraturan penerima peserta didik baru ini sempat menuai polemik. Pasalnya sistem tersebut menerapkan jarak rumah untuk memilih sekolah. Namun ternyata banyak ditemukannya permasalahan soal manipulasi data jarak rumah ke sekolah yang sebenarnya. Oleh karena itu sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru ini dilonggarkan dan lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan juga kualitas di berbagai daerah. Kita lihat diantaranya dengan menurunkan persentase kuota ini untuk siswa dalam zona sekolah atau jarak dengan sekolah. Nah, diturunkan dari 80% menjadi 50%. Selanjutnya menaikkan kuota penerimaan siswa berprestasi 2 kali lipat dari 15% menjadi 30%. Nah, sehingga dapat mengakomodasi siswa berprestasi di luar zonasi mereka. Selanjutnya ini untuk jalur afirmasi atau untuk siswa kurang mampu atau bagi penerima Kartu Indonesia Pintar ini minimal 15% dan juga untuk jalur perpindahan domisili orang tua ini menjadi 15%. Kemudian maksud kami ini maksimal 5%. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya ini mengenai hapus ujian nasional. Nah, ujian nasional atau UN bakal dihapus nih pada 2021 nanti. Wah, ini kayaknya anak sekolah yang nonton sambil senyum-senyum nih gara-gara UN bakal dihapus. Nah, tak hanya jadi perbincangan siswa-siswi yang saat ini masih sekolah ya, bahkan juga berbagai angkatan yang udah pada lulus juga ngomongin soal hapus ujian nasional ini. Tapi bagi yang masih duduk di bangku sekolah, tahun depan ya masih akan merasakan nih ujian nasional. Nah, lalu bagaimana formatnya nanti? Nah, jadi UN ini atau ujian nasional akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi dan kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi serta penguatan pendidikan karakter. Jadi literasi di sini bukan sekedar kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Sehingga nantinya pemahaman literasi dan numerasi bukan hanya berupa mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisis sebuah materi. Jadi bukan berdasarkan mata pelajaran lagi atau penguasaan konten materinya, melainkan kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya, kemudian apapun mata pelajarannya. Nah, intinya menekankan cara berpikir dan juga logika. Kemudian selain asesmen kompetensi umum dan juga survei karakter, ada juga ini kita lihat ada juga survei karakter ya. Jadi selama ini pemerintah dinilai hanya memiliki data kognitif dari para siswa, tapi tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah para siswa yang sebenarnya. Misalkan survei mengenai implementasi gotong royong di sekolah. Kemudian apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi itu di sekolah. Kemudian apakah level toleransinya sehat dan baik di sekolah itu. Jadi tidak hanya belajar di kelas gitu ya, bagaimana kita belajar saling menghormati satu sama lain, saling tolong menolong, melainkan benar-benar nih kita bisa merasakan dan juga bisa diimplementasikan. Sehingga nantinya survei karakter ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur atau panduan supaya bisa memberikan feedback bagi sekolah dan pemerintah untuk melakukan perbaikan dan juga perubahan. Nah, selanjutnya selain mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter, ini kalau biasanya UN diselenggarakan saat akhir jenjang sekolah. Nah, asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter ini akan dilaksanakan di pertengahan jenjang sekolah. Misalkan saat kelas 4, kelas 8, atau kelas 11. Sehingga dari hasil penilaian kompetensi tersebut dapat menunjukkan siswa mana saja nih yang membutuhkan bantuan ekstra supaya kualitasnya bisa ditingkatkan. Nah, ini juga bisa mencapai target dan juga bisa mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan juga alasan lainnya adalah biar tak ada lagi ujian akhir yang menjadi beban siswa dan orang tua.
Nah, adapun nanti asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter ini akan dilakukan dengan bantuan organisasi dalam negeri dan luar negeri, termasuk Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD dan juga Bank Dunia. Kemudian gebrakan selanjutnya adalah dokumen rencana pembelajaran jadi 1 halaman. Jadi selama ini rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang wajib diisi oleh guru terdiri dari 13 halaman yang terdiri dari beberapa komponen dan nantinya akan dipangkas sehingga menjadi hanya 1 halaman saja. Nah, RPP ini biasanya tuh memuat 11 komponen yang meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi dasar hingga alokasi waktu. Nah, dalam kebijakan baru tersebut nanti guru akan diberikan ruang untuk memilih, membuat, menggunakan format RPP. Nah, yang terpenting mengandung 3 komponen inti rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran dan juga penilaian pembelajaran. Ini yang bakal diberikan oleh guru sehingga nanti guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian gebrakan lainnya adalah ganti ujian sekolah berstandar nasional gitu ya. Jadi USBN selama ini kan digunakan sebagai ketentuan kelulusan siswa sekolah. Nanti pada tahun 2020 USBN ini akan diubah dengan membebaskan tiap-tiap sekolah untuk membuat ujian kelulusannya sendiri. Jadi Nadiem Makarim atau Mas Menteri ini memberikan ruang bagi guru untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik dan juga yang benar-benar bisa menguji kompetensi dasar kurikulum, bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja. USBN selama ini kan diselenggarakan melalui pilihan ganda. Nah, hal itu dinilai tidak optimal dalam mengukur kompetensi dasar yang dimiliki oleh siswa. Sehingga ujian untuk menilai kompetensi siswa ini dapat dilakukan dalam bentuk tertulis ataupun bentuk penilaian lain. Misalkan yang lebih komprehensif seperti dengan portofolio, kemudian juga penugasan tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Sehingga anggaran yang selama ini digunakan untuk penyelenggaraan USBN ini nantinya akan dialihkan untuk peningkatan kualitas guru. Nah, tapi kebijakan ini tidak memaksakan sekolah begitu ya untuk langsung mengubah sistem kelulusannya. Jika sekolah belum siap melakukan perubahan, dipersilakan tetap memakai format USBN tahun lalu.